Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Qad tazalaita fi qalbi musfiran dunal khanai wa ala isfir wa ghali ba'da ayyamir ridai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Suatu hari saya punya baba nelepon sama saya. Udah lama tapi peristiwanya udah tahunan lalu. Apa beliau kata, Tong, dia bilang kan. Orang Betawi kan begitu, karena ada tuh film Sintong, kayak orang Betawi dia. Tong, dia bilang, Baba udah makin tua, ini udah Baba bagi-bagiin. Apaan Mbak yang dibagiin? Kirain saya pulsa lah, setiap Jumat saya bagi pulsa sama Baba. Dengerin dulu, makanya kalau orang tua ngomong ini bocah, ya Mbak, apa begini, Baba udah semakin tua. Itu rumah udah Baba bagi 4 biji. Lu, ade lu deket ade lu, abang lu, sama ade lu lagi. Toko itu udah Baba bagi-bagi. Nah, ini rumah sewa. Itu kan rumah sewanya buat tingkat, ada banyak kamarnya. Lu semua anak laki yang nggak ada yang Baba bagi. Nah, anak perempuan nggak ada yang Baba bagi rumah. Jadi dia rumah sewa aja Baba bagi. Mobil buat anak perempuan. Nah, toko udah Baba bagi sesuai dengan prosedurnya. Kalau kagak pulang, nanti mungkin anak lu pulang. Udah Baba bilang sama ade lu, ntar kalau abang lu pulang, kalau dia lu kasih, kalau dia kagak pulang, lu kasih sama anaknya. Suatu saat kapan di kapan Baba udah nggak ada, anaknya mesti pulang. Lu jangan tuker-tuker posisi lu di situ, abang lu di situ, ade lu di situ, abang lu belah sono lagi. Jangan ganti-ganti. Gua laknat lo kalau diganti-ganti. Iya Mbak, dia bilangnya. Saya mau ngedengerin aja. Tapi juga orang tua lagi ngomong. Kalau kita bantah ntar dia ngomel lagi. Iya Mbak, kata saya. Emang ngapain sih Bapak, mau kemana atau buru-buru banget? Iya gua udah tua, gua nggak tahu umur orang kapan. Nah yang lain lu tanya sama ade lu, udah gua kasih tahu yang ini begini. Ini yang selanjutnya nggak saya cerita di sini, nanti gak enak. Cuma saya mau ngomong begini. Biasanya orang yang sama saudara-saudara kita nih, yang sama orang tua, biasanya itu paling banyak kebagian susahnya. Diomelin lah sama orang tua, namanya juga orang udah semakin tua. Nih orang tua kepalanya kan beuban. Jadi suruh ngerok uban, suruh ngerokin uban karena nggak dikerok gatel. Itu Mbak, ntar aja dulu habis sembahyang Jumat dikerok. Ini bukan saya, tapi jadi sama apa istilahnya ya, kalau orang Jawa kalau orang Betawi manggilnya encang. Perempuan atau laki tetap dipanggil encang. Jadi yang kejadian ini sama kakaknya, saya punya ibu. Jadi saya punya emak, punya kakak. Jadi saya manggil encang ke situ. Nyak kalau saya manggilnya. Orang Betawi kan manggilnya. Jadi terjadi sama nyancop. Apa katanya? Ntar aja Mbak habis sembahyang Jumat. Itu engkong waktu itu, engkong udah 80 tahun. Dia apa namanya? Engkong kan ngomong udah gak bisa karena apa itu namanya? Di lehernya itu pita suaranya udah rusak kata dokter, jadi udah nggak bisa ngomong, diludahin itu cup bujuk deh orang tua, dia bilang kagak mau sabar banget, dia bilang udah gini hari udah mau sembahyang Jumat, ntar habis sembahyang Jumat dikerok. Itulah orang tua kita. Jadi istilahnya waktu saya masih di pesantren ada Ustadz bilang gini, Ustadz kata saya, ini Al-Quran yang udah robek-robek gimana Ustadz udah tua? Itulah beliau bilang, Al-Quran yang udah robek-robek, udah tua kan banyak tuh. Udah lama dipakai, udah robek-robek. Udah kayak orang tua. Kita taruh, nanti kita biarin, kita taruh, nanti kita dosa. Kita sia-siain, kita dosa. Kita taruh, nggak enak. Ya Al-Quran udah robek-robek, dibaca juga nggak bisa. Kita pakai udah nggak bisa, kita baca udah nggak bisa. Kita taruh nih, kita taruh aja biarin di situ. Kita jadi dosa. Itulah orang tua. Orang tua emang begitu. Makanya kan orang tua dijaga sama anak yang mana tuh biasanya. Kalau orang tua sakit, nunggu di rumah sakit, nganterin orang tua ke rumah sakit. Siapa tuh? Anak yang hidup sama orang tua di situ, biasanya anak perempuan. Dan itu adik saya tuh, setiap
bulan sekali pergi ke rumah sakit Darmais. Ngapain tuh? Ngecek jantung orang tua. Umur udah menjelang 80 tahun. Jadi ya namanya orang tua, man nu amiru nunakisu fil kholqi apala takilun. Siapa yang kami wa man nu amiru nunakisu fil kholqi apala takilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Apakah engkau tidak berpikir tentang itu? Itu juga bakalan kejadian sama kita. Adik saya yang perempuan yang bontot waktu itu diminta-minta di Mekah, ya Allah, waktu orang tua pergi haji pertama kali. Ya Allah, pengen dapat anak perempuan, terus diminta-minta di Multajam, diminta-minta di depan Ka'bah di Mekah. Alhamdulillah Allah kasih anak perempuan. Saya nanya, Mbak, emang apa sih perlu banget anak perempuan? Kita kan anak laki ada 4. Lu mah anak laki ntar lu pada merantau. Apalagi lu nih bakalan perantau ke pulang-pulang. Emang apa begitu, Mbak? Lah malu dulu waktu ngidam pengen makan burung. Gua nyari-nyari sampai ke Kamal. Dia bilang, burung apa tuh? Burung blekok. Ya lu merantau ke pulang-pulang. Dia bilang, gimana lu mau ngurusin gua? Kudu anak perempuan. Nah itulah kira-kira. Makanya kita kalau ada pembagian harta, pembagian warisan, kita adem. Adem tuh gimana, Bang? Biarin yang ngurus orang tua dapat banyakan, biarin. Kita apalagi yang pulangnya sekali-kali, kagak 10 tahun sekali kayak saya, pulangnya enggak, kalau bisa pulang 5 tahun, 10 tahun sekali, alhamdulillah. Itu dia dapat banyakan, biarin. Kenapa? Karena dia yang paling repot ngurus orang tua. Ya kalau bapak saya masih mending dah, orangnya masih hidup, masih ngeh gitu, belum pikun. Masih kalau yuk Pak kita jadwal ke rumah sakit Darmais, periksa jantung dibilangnya. Iya dokter udah pada kenal juga, alhamdulillah. Itu yang nganterin ade. Ya bukan siapa-siapa, saya kagak pulang-pulang. Abang saya abang saya pasiennya banyak. Ade saya punya toko ribet, tokonya di mana-mana. Satu lagi ribet ngurusin tokonya juga. Lah tinggal adik perempuan, dialah yang ngurusin. Makanya kalau dia dapat lebih banyak, kita adem, jangan ribut. Makanya kalau bilang mobil gua kagak kasih lo, gua kasih buat adek lo yang perempuan. Iya Mbak, kasih aja. Lu ridho, nggak apa-apa. Saya pikir-pikir, ya juga orang dia paling banyak diomelin, Bapak. Pasti dia banyak diomelin nanti. Ngapa lambat banget ini? Itu segala macam. Nah itulah, kalau kita ngotot, kita juga marah. Pada nggak tahu kita yang paling capek kan dia. Kalau misalnya orang tua sakit nih, orang tua ke rumah sakit, siapa yang nunggu paling lama? Tentu anak yang hidup sama dia. Kita mah paling-paling datang sekali-sekali aja kan, datang sekali itu aja. Nah itulah makanya, dan biasanya anak yang ekonominya agak ke bawah. Beda yang kaya-kaya kan datangnya sekali-sekali aja dan belakangan. Nah justru itu yang dilihat, aneh kan juga. Dan yang yang hidup sama dia itulah yang paling banyak ngerawat orang tua, dimandiin. Ya beliau sih orang tua belum sampai kayak begitu, masih walaupun menjelang 80 tapi alhamdulillah masih sehat, masih seger. Nah inilah makanya saya bilang, kadang-kadang doa kita lambat banget diterima karena kita ribut itu sama saudara, sama adik, sama empok, sama abang, gara-gara masalah warisan, gara-gara masalah pembagian. Padahal kudu kita lihat, itu saudara kita yang paling banyak diomelin sama orang tua nih, yang ngurus dia. Oke, orang tua ini kalau kita taruh udah kayak mushaf Al-Quran yang udah lama, kita taruh ngejelekin pemandangan, kita sia-siain, kita taruh di lemari nih, pemandangan jadi kagak enak. Yang udah robek-robek gini simpen aja udah. Kita simpen, kita sia-siain, kita dosa. Nah begitulah kira-kira. Sebagian daripada doa kita mungkin lambat dinaikin ke langit, ke hadirat Allah, gara-gara kita kurang ngeh dengan saudara kita yang ngurus orang tua kita. Nah itulah makanya kita adem sama saudara kita yang ngurus orang tua kita. Kadang-kadang itulah, kawan saya di Malaysia bilang gitu juga, Bang. Aduh Bang, saya paling banyak diomelin sama saya paling banyak diomelin sama orang tua. Kenapa ya? Karena saya paling lama di situ sama dia. Ada kawan saya bilang, aduh aku belum kawin-kawin nih. Kenapa sih lu belum kawin? Ini emak udah stroke, kagak ada yang ngurusin. Ntar kalau saya kawin pindah ke rumah bini, emak sama siapa sendirian? Abang mana? Abang jauh dinas, tentara. Empok kemana? Empok entah ngurus di rumah sakit, dinas. Ya udahlah, biarinlah kapan aja, dia bilang nggak apa-apa. Yang penting orang tua ridho. Sampai kagak kerja nih, kita bilang. Ntar ente makan di mana? Sir, alhamdulillah ada aja Bang, dia bilang. Alhamdulillah. Itulah makanya kan
Alhamdulillah waktu saya kerja itu bagian sales rokok, dia bilang udah capek banget di akhir bulan kagak ada sisanya bang. Ayo saya berhenti dah ngurus orang tua, mak kasihan di rumah. Alhamdulillah itu bisa nabung, bisa nabung. Duit lu dari mana sih? Ya kagak tahu, pokoknya ada aja. Dia bilang barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa paham ini. Kalau doa kita kurang terijabah, jangan ribut lagi bang. Ini kok nggak terijabah juga lama banget ini. Nah koreksi diri kita sendiri. Mungkin kita kurang baik sama saudara, kurang baik sama empok, sama abang, sama encang, sama ya siapa-siapa aja lah yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan doa kita gampang diijabah oleh Allah. Barakallahu fikum. Allahumma ya muyasir wa yadabiru kulli kasir wa yadabiru kulli farid yasir alaika sur kulasir fataisir asir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.